Baik Bu Azizah, terima kasih sudah mengundang saya. Di sini saya meminta waktu Ibu Azizah, apakah Ibu Azizah bersedia? Siap, bersedia Pak. Terima kasih sekali Bu. Baik Bu Azizah, hari ini kita melakukan observasi. Saya nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia Pak. Alhamdulillah, makasih Bu Azizah. Nanti ke depan kira-kira mata pelajaran Ibu angkat mata pelajaran apa Bu? Tata laksana perikanan yang bertanggung jawab Pak. Tata atau laksana CCRF. Oh, atau CCRF. Baik Bu. Baik. Di kelas berapa Bu? Di kelas 10 NKPI Pak. Di kelas 10 NKPI. Baik. Kemudian sebelumnya Bu, saya menanyakan dulu. Yang saya tanyakan Bu, apa tujuan pembelajaran Ibu nantinya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami apa itu illegal fishing, unreported, dan juga unregulated Pak. Oh ya, illegal fishing, unreported dan unregulated. Dan unregulated. Ya. Baik. Selanjutnya Bu. Yang kedua yang ingin saya capai adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dampak dari illegal fishing, unreported, dan unregulated itu sendiri Pak. Baik ya. Kemudian. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberantas IUU fishing di perairan WPPRI. Ya. Itu tiga pembelajaran yang ingin dicapai Pak. Baik, menarik sekali Bu. Kemudian nantinya area pengembangan yang hendak Ibu capai apa saja itu nanti Bu? Ya, area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama peserta didik itu mampu menjelaskan apa itu IUU fishing, unregulatednya apa, unreportednya apa, dan yang kedua peserta didik mampu mengidentifikasi dampak yang disebabkan dari kejadian IUU fishing di WPPRI. Dan yang ketiga, peserta didik ini mampu mengidentifikasi upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk memberantas IUU fishing itu sendiri Pak. Ya, berarti di sini nanti akan melibatkan masyarakat dan pemerintah ya, dalam menanggulangi IUU fishing tersebut ya. Baik Bu Azizah, kemudian pertanyaan saya yang ketiga adalah strategi apa yang akan Ibu Azizah persiapkan? Oke, strategi yang akan saya persiapkan dalam proses pembelajaran nantinya. Yang pertama saya akan mempersiapkan peserta didik itu ke mode pembelajaran aktif. Nah, di mana nanti saya akan menerapkan mode pembelajaran problem-based learning, Pak, yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Yang kedua, strategi yang saya siapkan yaitu pembelajaran kolaboratif. Nah, nantinya di situ saya akan membentuk kelompok, Pak. Oke, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan mereka akan berdiskusi tentang materi yang akan saya berikan. Yang ketiga itu pembelajaran reflektif. Nah, setelah itu saya akan merefleksi kembali pembelajaran yang telah saya sampaikan dan peserta didik diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali pengalaman yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Oke, strategi saya yang keempat yaitu pembelajaran kontekstual, Pak. Di mana di dalam materi pembelajaran saya mengaitkan materi pembelajaran IUU fishing dengan upaya pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari nih Pak ya. Dan yang keempat itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, nanti saya akan meminta peserta didik untuk membuat ringkasan hasil pembelajaran IUU fishing, bisa dalam bentuk website, bisa dalam bentuk artikel, ataupun video YouTube. Mereka bebas pilih yang mereka sukai, Pak. Ya, terima kasih Bu. Sangat menarik nantinya lebih jelas nanti ketika saya nanti langsung observe di kelas ketika Ibu mengajar. Mungkin di situ lebih jelas materinya. Bu Azizah, terima kasih atas waktunya telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas guru penggerak ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa nanti kita di kelas Bu Azizah. Siap Pak. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Bu Azizah. Ya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian seluruhnya. Siap, gerak. Apa
14 satu lagi. Siapa kunci materi hari ini? Laksanakan. Siap, silakan. Sebelum mata pelajaran dimulai, terlebih dulu berdoa dulu. Berdoa dimulai. Perhatian semuanya, telah dibuat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa hari ini. Semoga Allah melancarkan pembelajaran kita hari ini. Amin. Apa kabar? Semangatnya, semangat pagi. SMK bisa. SMK NKPI luar biasa. Sebelumnya cuma maafin dulu. Tolong diangkat tangannya yang dipanggil. Vivin Haliza, Ibu. Dira Ardila, Ibu. Ardia Raji. Siap, Dit. Ibu ingin merefleksi dulu pembelajaran kalian sebelumnya. Apa materi kita minggu sebelumnya? Prinsip umum CCRS. Apa prinsip umum CCRS? Bisa menyebutkan satu prinsip umum dari CCRS? Bisa, Bu. Oke, yang pertama apa? Pengelolaan sumber-sumber perikanan harus menggalakkan upaya untuk mempertahankan kualitas, keanekaragaman hayati dan ketersediaan sumber-sumber perikanan dalam jumlah yang mencukupi untuk kepentingan generasi sekarang yang akan datang. Nah, oke. Jadi kita harus menggalakkan prinsip perikanan yang berkelanjutan. Jadi kita bukan hanya memikirkan stok ikan untuk hari ini, tapi bagaimana stok ikan bisa terpenuhi 10 tahun ke depan. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru. Apa itu materinya? Ilegal, unreported, unregulated, atau yang biasa kita sebut dengan IUU fishing. Nah, IUU fishing ini ada tujuan yang ingin kita capai dari pembelajaran IUU fishing. Yang pertama, diharapkan kalian mampu memahami apa itu ilegal. Yang kedua, apa itu unreported dan apa itu unregulated fishing. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, secara berkelompok nantinya kalian mampu menjelaskan dampak dari kegiatan illegal fishing. Otomatis dampak negatifnya ya. Dampak negatif dari illegal fishing, unreported dan juga unregulated ini, atau yang kita sebut dengan IUU fishing yang terjadi di WPP RI. Dan yang ketiga, tujuan kita hari ini secara berkelompok juga nantinya kalian mampu menjelaskan upaya pencegahan dari kegiatan illegal fishing. Aku mau ngetes, pernah nggak kalian dengar kata ilegal? Apa itu ilegal? Dilarang, sesuatu yang dilarang itu disebut dengan ilegal. Kalau illegal fishing, oke, penangkapan ikan yang dilarang ataupun penangkapan ikan yang merusak lingkungan lah istilahnya, itu disebut dengan illegal fishing. Nah, Ibu ada kuis nih, kuisnya ini sebagai kuis tes yang diberikan untuk melihat kemampuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Yang pertama pertanyaannya, aktivitas menangkap ikan tanpa izin atau melakukan
dari video ini kita sudah mengetahui di mana lokasi yang paling umum terjadi illegal fishing. Di mana? Di Laut Natuna. Nah, terus di sini juga sudah diceritakan dampak dari illegal fishing itu sendiri terhadap nelayan kecil bagaimana. Mereka mengalami penurunan hasil tangkapan, ya kan? Nah, yang perlu nanti kalian jelaskan di kelompok, secara kelompok nanti kalian juga mencari upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberantas illegal fishing. Nah, selanjutnya kita juga punya data nih, data dari aktivitas IUU fishing di perairan Indonesia. Nah, ini data terakhir yang dikeluarkan pada Mei 2023. Coba kalian perhatikan data yang ditampilkan. Ini di sini ada negara-negara yang melakukan illegal fishing di Indonesia. Ada banyak negara, mayoritasnya itu negara tetangga ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan maksud dari data yang ditampilkan? Oke, Pipin, boleh Pipin, apa penjelasan menurut kamu dari data yang ditampilkan ini? Aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia terjadi peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Oke, kita lihat dulu nih, 2019 ke 2021 meningkat. Oke, datanya meningkat ya. Nah, meningkat nih, oke, betul. Data yang kamu katakan terjadi peningkatan. Selanjutnya, Dan terjadi penurunan di tahun 2022 sampai 2023. oke, selanjutnya sudah terjadi penurunan. Nah, apa kesimpulan dari data ini? Mengapa di tahun 2021 ini terjadi puncaknya illegal fishing? Karena COVID, Bu. Siapa nak? Karena COVID. Oke, ada tambahan? Oke, Kira? Nah, oke, dua teman kalian sudah memberikan masukan ataupun alasannya kenapa di 2021 ini kasus tertingginya. Alasan mereka karena COVID, Bu. Ya, betul. 2021 kalau kita flashback kembali, kalian 2021 pas berapa? SMP ya? Masih SMP. Gimana keadaan COVID pada saat itu? Mencekam? Mencekam, ya kan banyak yang kehilangan pekerjaan, sehingga banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang, ya kan? Karena sudah kehilangan pekerjaan, maka terliriklah untuk melakukan illegal fishing. Nah, itu yang pertama faktornya. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Pengawasan dari aparat negara, karena pada saat itu negara fokus untuk memberantas ataupun menangani COVID. Nah, jadi wilayah laut itu terlupakan. Nah, ada kesempatan, maka muncul kegiatan-kegiatan illegal fishing. Betul sih. Alasannya karena adanya COVID-19. Selanjutnya, penegakan illegal fishing. Nah, illegal fishing ini ada aturan hukumnya, diatur dalam Undang-Undang Perikanan tahun 2009. Terus bentuk pelanggarannya. Apakah saja yang termasuk pelanggaran ke dalam illegal fishing? Yang pertama, penangkapan ikan tanpa izin. Nah, melakukan penangkapan ikan itu harus punya SIP, surat izin menangkap ikan. Nah, jadi kalau tidak punya surat izin, maka kita dikatakan sebagai kapal penangkap ikan yang ilegal. Yang kedua, menggunakan izin palsu. Dia punya izin nih, tapi izinnya tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya izin yang diberikan itu untuk menangkap ikan, misalnya di perairan BPP berapa, misalnya kan. Terus dengan hasil tangkapan berupa ikan badis apa. Tapi kenyataannya dia tidak menggunakan izin yang diberikan tersebut. Dia menggunakan alat tangkap yang lebih besar misalnya, dan menggunakan kapal yang juga lebih besar. Yang ketiga, pelanggaran dari illegal fishing ini adalah menggunakan alat tangkap terlarang. Apa contohnya alat tangkap terlarang? Bom, oke betul. Oke, bukan harimau, apa lagi? Racun
kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nah, coba lihat dulu LKPD yang diberikan. Coba perhatikan, jika ada yang keliru atau yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan dulu. Nah, kalau tidak ada, silakan kalian mengerjakan. Nanti Ibu kasih waktu sekitaran 20 menitan. Setelah itu dikumpulkan dan dipresentasikan ya. Nah, oke, bekerja secara aktif karena di sini juga yang akan melakukan penilaian diskusi kalian. Nah, penilaian diskusinya nanti akan Ibu ambil keaktifan kalian, bagaimana kerja sama kalian di dalam kelompok. Nah, bisa kemudian terhadap faktor ekonomi, bisa terhadap faktor lingkungan. Kira-kira dengan adanya illegal fishing tadi, lingkungan kita jadi bagaimana? Misalnya masih bertambah atau berkurang nih kalau ada illegal fishing misalnya ya kan? Ini misalnya lokasi perairan, misalnya kalian pilih lokasi Natuna. Alasannya kenapa di situ? Kenapa banyak illegal fishing di perairan Natuna tersebut? Ya. KKPD-nya diisi, nanti setelah itu baru kita maju presentasi. Ini dikembangkan lagi, nah ini kan masih dasarnya nih kan. Nah ini dikembangkan lagi nanti. Nah, misalnya apa itu kegiatan fishing? Kalian sebenarnya apa lagi? Ini masih baru apa ya? Diperluas lagi. Ini perluas lagi enggak. Misalnya kita masih terlalu umum ya jawabannya. Jadi bisa kalian kembangkan lagi. Kira-kira selain dari ekosistem, ini kan kalian cuma membahas ekosistem nih. Kira-kira apa lagi? Ayo pikirkan lagi bersama-sama. Dampaknya terhadap ekosistem sudah nih kalian jelaskan ya. Yang terhadap yang lain dari segi ekonomi, misalnya dari segi pertahanan. Ya, dampak illegal fishing itu bukan hanya terhadap ekosistem, tapi banyak dampak-dampak lain yang ditimbulkan. Kehilangan pekerjaan, itu misalnya apa tuh? Faktor apa? Dampak terhadap ekonomi ya kan? Nah, mulai dikembangkan. Nah, kelompok 1, nomor 1 dan 2 nya sudah siap? Lagi buku. Nomor kelompok 2, nomor berapanya? 1, 2, 3 nya sudah siap? Ya, oke. Kelompok 3.
hal ini berangkat harus ditanggulangi. Nah, ini juga yang terakhir. Pemberantasan illegal fishing tidak hanya menjaga keberlanjutan sumber daya laut, tetapi melindungi hak-hak nelayan dan memastikan generasi mendatang dapat menikmati hasil laut secara berkelanjutan. Inilah penampilan dari 3 kelompok tadi. Semuanya kalian sudah baik, sudah bekerja sama dan sudah tampil dengan maksimal. Terima kasih kita ucapkan kepada 3 kelompok ini ya. Yang kedua, adakah hal yang menarik yang kalian pelajari dari illegal fishing ini? Ada. Apa contohnya mungkin? Seperti ibu yang tadi menampilkan video. Oke, di pelajaran ibu menampilkan video-video ya. Otomatis wawasan lebih terbuka ya kan dari video-video tersebut. Apalagi yang membuat hal ini menyenangkan untuk kalian. Ada kuis-kuisnya, Bu. Oke, ada kuis-kuisnya. Tadi kamu ada nggak buat kuis yang memberikan? Ada, Bu. Ada, bagus. Nah, apa lagi kira-kira yang menyenangkan dari pelajaran kita hari ini? Ada kuis, ada video. Kapan ada yang tadi tampilkan? Ada. Terus kalian senang nggak diskusi hari ini? Senang. Dapat pengalaman baru ya kan? Nah, dan kalian juga mampu bekerja sama dengan timnya. Tadi kalau dilihat kekompakannya keren. Nah, proses ini tujuannya untuk melihat ketercapaian kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu ada proses dan sekarang Ibu memberikan aktivitas, sekarang Ibu memberikan proses. Tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Di sini ada keterangan nama, kelas, dan mata pelajaran. Silakan diisi, jangan sampai lupa. Semangat? Semangat ya. Dibaca dan dipahami soalnya. Pilih jawaban yang menurut kalian paling tepat. Oke, yang sudah siap silakan kumpulkan soalnya. Nah, yuk yang masih belum siap silakan mengerjakan, memberikan waktu. Untuk analisis selanjutnya itu tentang penangkapan ikan yang berwawasan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya pertemuan dengan Ibu kita materinya penangkapan ikan yang berwawasan ramah lingkungan. Nanti tolong baca lagi materi-materi ataupun bahan-bahan yang bisa kalian dapatkan dari berbagai sumber tentang materi yang akan kita bahas. Supaya apa? Supaya pertemuan selanjutnya kalian sudah punya pemahaman tentang materi yang akan dibahas. Ini pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas, tolong siapkan kelasnya kembali. Perhatian seluruhnya. Bersiap, gerak. Penerimaan materi selesai, apa belum selesai? Silakan. Siap, silakan. Perhatian seluruhnya. Terdepan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aziza. Pagi Pak Jas. Alhamdulillah.
Apa kabar Ibu Azizah hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Jas. Alhamdulillah. Baik juga ya. Alhamdulillah Bu Azizah berkat doa Ibu. Semoga hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik Bu Azizah, saya kan masih dalam penyelesaian calon guru penggerak antara 11 untuk Kabupaten Aceh Selatan. Beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan observasi dengan Ibu dan juga setelah saya lakukan observasi di kelas 1 KP Ibu ya. Kemudian hari ini saya minta waktu Ibu kembali saya melakukan pasca observasi Ibu. Apakah Ibu bersedia Ibu? Siap, bersedia Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Azizah yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan tugas calon guru penggerak KP 11 ini. Baik Bu, nanti kan ke depan seperti biasa ada beberapa pertanyaan yang saya lontarkan ke Ibu. Apakah Ibu masih sanggup, mampu atau semangat menjawabnya Bu? Siap, masih semangat Pak. Luar biasa, memang guru KPI luar biasa. Oke Bu, yang pertama, kira-kira apa perasaan Ibu setelah saya lakukan observasi di kelas 1 KPI beberapa hari yang lalu? Oke, manusiawi ya Pak. Perasaan saya saat Bapak melakukan observasi pasti saya merasa gugup gitu kan. Walaupun memang kegiatan yang dilakukan itu kegiatan yang memang kita lakukan setiap harinya Pak ya, proses belajar mengajar. Cuman setelah Bapak melakukan observasi, sekarang saya sudah merasa lega, puas gitu, dan juga saya juga banyak mendapatkan ilmu Pak dari Bapak dengan sharing-sharing dengan Bapak ya. Terus saya puas dengan adanya ilmu dari Bapak juga. Saya bisa menyesuaikan antara RPP saya, sintak-sintak yang ada di RPP dengan kegiatan yang saya lakukan sudah sesuai Pak. Alhamdulillah Ibu, luar biasa Ibu Azizah. Dan di sini juga saya minta maaf Bu, saya hanya melakukan tugas, menyelesaikan tugas. Di sini saya bukan menggurui Ibu. Ya Pak, Itu kita sama-sama belajar Pak ya. Kita Saya sama-sama belajar. Bapak. Mungkin hari ini saya observasi Ibu, ke depan mungkin Ibu yang observasi saya. Baik Bu, boleh kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Siap Pak. Apa yang menjadi hambatan atau kendala Ibu saat pelaksanaan proses pelajaran di kelas? Yang menjadi kendala saat saya melakukan proses pembelajaran mungkin lebih ke itu Pak ya, dalam mengkondisikan pembagian kelompok itu Pak. Banyak anak-anak yang kadang-kadang tidak setuju dengan kelompok yang dibagikan. Padahal saya sebelum membagi kelompok itu ada pertimbangan-pertimbangannya Pak. Seperti saya melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengkondisikan kemampuan awal anak, sehingga dari situ saya bisa membagi kelompok menurut pengetahuan awalnya Pak. Mungkin anak-anak kurang ada yang misalnya nggak sekelompok dengan teman akrabnya gitu. Itu kan yang salah satu menjadi kendalanya itu Pak. Nah, kemudian Bu, ya pertanyaan selanjutnya. Apa Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini? Kalau dibilang puas, tidak ada kata puas ya Pak, karena kita setiap harinya terus belajar. Nah, kalau seandainya puas, kita udah berhenti di situ, nggak akan maju lagi ke depannya Pak ya. Nah, kalau saya pribadi menilai puas itu misalnya pada pertemuan hari ini, saya bisa menyerap apa yang nggak ada kata puas Pak. Ya, menurut saya setiap harinya kita harus terus belajar. Salah satunya seperti hari ini pertemuan dengan Bapak, saya banyak mendapatkan ilmu bagaimana cara mengajar yang baik di kelas, bagaimana mengatur RPP dengan baik gitu Pak. Boleh kita masuk ke pertanyaan berikutnya Bu? Ya boleh Pak. Apa hal positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran di kelas? Hal positifnya yang pertama saya lebih banyak memotivasi anak-anak Pak dengan dengan pembelajaran yang lebih menarik, seperti saya menampilkan video-video sehingga anak-anak tidak mendengarkan ceramah saja Pak, tetapi juga lebih aktif. Dan juga saya membentuk kelompok diskusi Pak, supaya anak-anak juga lebih mampu bekerja sama dengan teman-teman sekelasnya Pak. Saya setuju dengan Ibu, karena yang apalagi jam-jam terakhir Bu ya. Iya Pak, kalau cuma metode ceramah itu anak-anak bisa yang di belakang tidur. Tapi kalau kita buat dengan metode pembelajaran yang lebih menarik, jadi anak-anaknya lebih semangat dalam pembelajaran. Jadi kalau untuk ke depan, kira-kira ada nggak perubahan yang Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Misalnya hari ini menggunakan metode ini atau ke depan menggunakan metode apa gitu?
Untuk pertemuan berikutnya saya lebih mempersiapkan bahan ajar lagi Pak, mempersiapkan bahan ajar lebih lengkap lagi dan juga membuat metode pembelajaran yang lebih menarik, bisa menggunakan PBL ataupun PJBL Pak, sehingga anak-anak tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Baik. Selanjutnya Bu Azizah, apa yang Ibu rasakan pada saat saya coaching? Saya merasa lebih lega karena saya bisa mengeluarkan apa yang mengganjal selama ini dan juga bisa berbagi di mana kekurangan saya selama ini, sehingga saya banyak mendapatkan masukan-masukan dari Bapak sendiri. Tadi beberapa pertanyaan ini pada proses pasca observasi ini Bu, apa Ibu rasakan pada saat ini setelah saya melakukan tahap pasca observasi di sana? Saya merasa sudah lega, saya merasa senang juga bisa diberikan banyak masukan-masukan sama Bapak sendiri saat saya melakukan proses pembelajaran, sehingga saya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dalam mengajar selama ini. Ya. Maaf Bu, saya ada sedikit membuat catatan refleksi untuk Bu Azizah. Ya Pak. Setelah saya melakukan observasi di kelas yang beberapa hari lalu, tepatnya di kelas 1 KPI yang bertemakan illegal fishing, unreporting, dan unregulating, ya, itu CCRF. Iya. Saya dapat melihat pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat, sesuai juga dengan apa yang diharapkan, dan untuk aspek yang Ibu kembangkan sudah tampak terlihat dalam pembelajaran. Dengan kegiatan observasi ini, saya dapat memahami aspek mana yang perlu dikaji oleh Ibu dalam pembelajaran, sekaligus menjadikan cermin untuk diri saya sendiri ke depan dalam mengajar. Juga saya harus juga masih belajar banyak, bahkan saya juga belajar dari Ibu ketika saya observasi. Saya posisi observasi yang duduk di belakang, sejalan dengan saya lakukan tugas ini, saya juga belajar dengan Ibu gitu. Sama-sama belajar, ya. Saya belajar banyak ilmu dari Bapak, masukan-masukan dari Bapak. Ya, seperti Bu Azizah utarakan tadi, tidak ada rasa puas untuk belajar, karena makin hari makin ada perubahan. Apalagi hari ini kita sudah berganti Menteri Pendidikan dari Pak Nadiem ke Pak Pak Mufti. Mudah-mudahan dengan kurikulum baru ke depan pendidikan kita semakin baik. Insyaallah. Ibu Azizah sudah tiba pada penghujung. Terima kasih atas waktu Ibu. Semoga Ibu sehat walafiat. Terima kasih. Semoga kita dapat membangun surga kita di satu labor lagi ke arah lebih baik dan makin maju, makin dikenal di mata daerah, provinsi, nasional, dan internasional. Ya, Bapak juga gitu Pak ya, semoga sukses selalu sebagai guru penggeraknya. Terima kasih Bu.